Sidak dakwaan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait jual beli saham terminal khusus batubara di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong pada Senin siang. Sidang yang mendakwakan Usman sebagai salah satu pemilik saham sebesar 5% itu telah berjalan sebanyak 9 kali persidangan. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang disebut sebagai pemilik lahan yang belum dibayarkan oleh Usman. Dalam dakwaannya, Usman disebut telah melakukan penipuan jual beli saham dan memalsukan informasi terkait adanya penyediaan lahan khusus jalan untuk aktivitas perusahaan. Jaksa penuntut umum Fitri Ira menjelaskan, Usman diduga melakukan pembohongan yang mana dijanjikan kepada pihak investor akan diberi fasilitas jalan serta rumah semi permanen yang rencananya akan dijadikan kantor perusahaan PT MKE. Setelah kliennya melakukan survei, lahan dan rumah yang dimaksud ternyata tidak ada. Bahkan jalan yang dijanjikan masih dalam kondisi semak belukar. Kemudian dijanjikan nanti akan ada fasilitas nih di sana, di dalamnya ada beberapa fasilitas gitu. Jadi berapa sih kamu mintanya berapa? Jadi waktu itu kesepakatan awal kalau nggak salah 12 miliar. 12 miliar. Akhirnya begitu ke mana ya, ke Jakarta, ke Cilandak waktu itu. Setelah disampaikan sama Pak Usman bahwa ada nanti sahamku ini 70%. Di situ di dalamnya termasuk adalah aset 30 hektar, kemudian ada jalan holdingnya, panjangnya kalau nggak salah 8 kilo, lebar 20, kemudian lebar bibir sungai itu untuk jeti itu 475, kemudian izin-izin nanti masalah crossing, izin terminal khusus nanti saya uruskan. Itu klaim dari Haji Usman? Bukan klaim, disampaikan. Kalau saya jual saham ini 70%, maka kamu akan dapat fasilitas ini loh. Oke. Usman sebagai terdakwa yang juga dihadirkan saat persidangan itu membantah tudingan tersebut. Meskipun dirinya kini telah mendekap di Lapas Tenggarong sejak 5 bulan terakhir ini, Usman yang didampingi oleh kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut. Usman menyebut bahwa apa yang ia berikan sudah sesuai dengan kesepakatan awal bersama pihak investor PT MKE. Dalam video amatir yang diambil oleh penasehat hukum Usman, memperlihatkan lokasi yang disebut JPU di persidangan itu masih ada dan telah digunakan oleh MKE. Dari awal mereka tahu jalan ada, bahkan dia mengambil suatu kontraktor namanya Pak Saripudin, maka turunlah kontraktor. Kemudian dia sendiri menyaksikan jalan itu sudah dibangunkan sampai ke pelabuhan, tetapi tidak dipakai. Itu toh masalahnya. Surat-suratnya ditanggung jawab oleh Pak Robi, tetapi pada saat itu Pak Robi fokus pembangunan pelabuhan, sehingga di tengah perjalanan Pak Robi dipecat keluar daripada PT Makaram. Si Edwi tidak tahu persoalan itu, jadi buta lah, itu pertama. Kemudian lahan yang 30 hektar, sebelum saya kenal Pak Hartomo dengan Ibu, itu lahan sudah kubayar, 90% sudah kubayar. Ada pun namanya Pak Wawo, itu dengan Daruma di luar koordinat, tetapi ada memang tanahnya yang sudah kubayar itu DP 200 juta, ada berita caranya. Kami belum lunas, kenapa? Karena kita tidak dibayar yang 6,5 itu. Maka saya memohon lagi, seandainya uangku masih habis atau kurang, tolong aku pinjem. Itu ada berita cara, saya pinjem. Memang uang saya kuserahkan ke Ibu Mary, bayar kepada mereka, itu uang saya. Kalau saya pribadi mungkin hanya kesalahpahaman. Baik. Karena Pak mendapat informasi sepihak oleh Pak Hartomo dengan Ibu Mary. Tetapi fakta di lapangan justru kami yang tertipu. Baik. Kenapa? Dia bangun waktu dengan 6 bulan, ternyata lebih setahun. Kemudian menghasilkan pelabuhan, kami tidak dikasih dividennya. Itu pun dibayar setelah kami melakukan somasi. Tidak ada dividen Pak Haji ya? Enggak dikasih dividen. Kami somasi 3 kali, baru ada kesepakatan, barulah kami dibayar. Itu pun dibayar dicicil. Menjelaskan soal tuduhan kepada dirinya tentang penipuan, Usman menyebut hal itu kemungkinan ialah kesalahpahaman. Bahkan Usman mengaku dirinya lah yang mengalami kerugian. Dari Kutai Kartanegara, Nina Iskandar, iNews melaporkan. Udah pas ya? Lebih baik.